Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunun Hayati. Saya arsiparis terampil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Saya melaporkan registrasi asli sudah masuk per bulan Mei, yang isinya itu lebih dalamnya berisi surat perintah, laporan izin tambang, surat undangan, surat undangan, dan lain-lain itu di dalamnya bisa berupa SPJ kalau ada. Ini bulan Mei jumlahnya 833 per bulan Mei. Biasanya kita di SDM itu kalau tahun lalu kita melakukan ini rekapan itu tiap-tiap bidang pengelola biasanya lapor per bulan. Cuman karena sekarang kepemimpinan baru, jadi belum dilakukan lagi penataan register dikumpulkan. Nanti ke depannya kemungkinan kemarin kan saya udah lapor ke beliau, ke atasan saya, jadi mintanya per 3 bulan Kabin sama pengelola yang di bidang-bidang. Terus ini yang surat keluar, biasanya yang kebanyakan itu surat keluar itu ini jumlahnya surat keluar 700-an. Biasanya dalamnya itu kalau surat keluar surat perintah dan tinjauan laporan SPJ, terus permohonan fasilitasi tenaga ahli. Intinya mah jadi kalau surat keluar kita yang bikin rekapannya sama aja, jadi masuknya ke sidebar, masuk ke register. Biasanya kalau surat keluar itu jumlahnya lebih sedikit dari surat masuk. Atas kejelasannya sudah sangat jelas gitu ya. Cuma saya ingin bertanya nih, ada pertanyaan, kalau misalkan surat keluar itu penomorannya bisa dibentuk seperti apa gitu ya. Yang pertama, yang kedua, apakah CPNS sudah bisa mengambil penomoran di akunnya masing-masing atau belum? Yang terakhir yang saya tanyakan, kalau di register asli itu aktifnya ada nggak, dan kalau misalkan ada itu seperti apa? Jawab ya Bu. Pertanyaan yang pertama, kalau penomoran itu harganya di akun buka, di sedebar akun buka, maksudnya itu kan udah ada penomoran langsung di situ di akun buka milik Arsipas. Sementara kalau di pengelola juga bisa di pengelola di konseptor, terus menyambung. Kemarin kan ada pertanyaan juga Bu, jadi sekarang CPNS juga udah bisa penomoran. Kemarin penomoran saya mintanya ke UK, sebetulnya di akun konseptor juga bisa langsung gitu. Kemarin yang disebutkan CPNS sudah bisa minta nomor. Terus yang pertanyaan yang ketiga Bu, Di registrasi itu aktifnya ada nggak? kalau di register itu aktif. Jadi ada ya dia Ada register daftarnya, daftar aktifnya. Kalau bisa daftar aktif yang inaktif itu masuknya bukan ke register Bu, masuknya ke daftar aktif inaktif. Jadi di luar sekitar lah. sementara cukup dia Siap Bu.
dinamis dan statis yang telah memenuhi kriteria pemindahan. Kebetulan di SDM itu arsip statis itu tidak ada, Bu, karena arsip statis itu yang seperti sudah diserahkan kemarin arsip COVID. Arsip COVID hanya itu aja kalau arsip statis. Sedangkan arsip dinamis itu berupa arsip aktif, inaktif, sama arsip vital. Tujuan dari pemindahan arsip yang dipindahkan ke unit kearsipan untuk disimpan dan dikelola lebih lanjut sebagai dasar dari pemusnahan arsip. Tapi kita lihat dulu usia arsip itu sendiri, apakah sudah bisa dimusnahkan atau permanen atau ditinjau kembali, dan arsip tersebut bisa disimpan dan dikelola lebih lanjut. Adapun itu prosedur untuk pemindahan arsip itu, yang pertama pengumpulan dan pengecekan arsip itu sendiri yang akan dipindahkan. Yang kedua pengemasan dan pengamanan arsip selama proses pemindahan. Yang terakhir mendokumentasikan proses pemindahan arsip. Adapun manfaat pemindahan arsip itu sendiri, pemindahan arsip dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dan mengurangi biaya penyimpanan. Meningkatkan keamanan pemindahan arsip dapat meningkatkan keamanan arsip dan mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan. Jadi arsip yang dipengelola, misalkan arsip dipengelola tidak dilakukan pemindahan ke unit kearsipan, jadi volume arsip itu bertambah sehingga mengakibatkan tempat itu sendiri menumpuk dan takutnya disalahgunakan sama orang-orang yang tidak berkepentingan, sumber-sumber arsipnya itu disalahgunakan. Atas penjelasannya sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Seperti itu mungkin di sini juga saya akan sedikit menanyakan kembali kepada Ibu. Arsip yang akan dipindahkan itu dari bidang mana saja, dan arsipnya itu bentuk arsip apa aja, gitu ya, yang pertama. Dan yang kedua, kalau melihat dari segi arsipnya itu sampai dengan berapa tahun arsip yang akan dipindahkan itu gimana? Yang hubungannya dari itu bidang-bidang yang telah menjalankan memindahkan arsip, yaitu bidang energi, di subal perencanaan sama keuangan. Itu yang diserahkan itu, kalau misalkan keuangan itu yang diserahkan SPJ. Jadi arsip SPJ yang dari cabin sebetulnya itu fotokopian. Jadi cuman arsip aja, sebetulnya di pengelola itu sudah ada arsipnya. Kan biasa kalau misalkan Pak SPJ-an melampirkan fotokopi jadi 3 rangkap, yang asli 1, yang fotokopian 2. Sebetulnya arsip yang di keuangan itu arsip keuangan saja, cuma mencakup keseluruhan. Yang kedua perencanaan. Kalau arsip yang perencanaan yang diserahkan itu berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, ekstra, dan figuran-figuran, piagam-piagam seperti itu. Kalau misalkan dokumen-dokumen itu biasanya kan dibikin daftar arsipnya yang diserahkan. Kemudian kalau misalkan dokumen itu kan biasanya bikin 3 rangkap. Kami karena 1 aja, yang 2-nya disimpan di perencanaan sebagai arsip. Terus yang perencanaan yang bidang energi itu bisa sama aja lah kayak SPJ-an kegiatan-kegiatan dan undangan. Retensi arsip yang dipindahkan itu 5 tahun, kecuali undangan itu 2 tahun harus bisa dimusnahkan. Demikian jawabannya. Kalau misalkan ada kekurangan silahkan ditambah pertanyaannya. Cukup sementara ditanya. Terima kasih atas penjelasannya ya teman-teman ya.
beberapa larangan spesifik terkait anti korupsi. Pertama, suap. Suap memberikan atau menerima janji, uang atau barang sebagai imbalan atas tindakan yang terkait dengan jabatan atau kewenangan. Yang kedua, gratifikasi atau menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan, meskipun pemberian tersebut mungkin tampak tidak terkait dengan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, baik uang, barang, atau jasa, dengan cara mengancam atau memanfaatkan jabatan atau kewenangan. Dan yang terakhir, penyalahgunaan wewenang, menggunakan jabatan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi dan golongan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, termasuk negara. Stop korupsi dimulai dari hal-hal yang terkait